Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Semantik 2023 yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Matematika UST Yogyakarta. Yang kami hormati pula Bapak Ibu presenter di seminar nasional semantik ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Keterampilan Mahasiswa Calon Guru Matematika dalam Menyusun Bahan Ajar, yang disusun oleh kami, saya sendiri, Diana Taria Oktaviani, yang kedua Bapak Dr. Munadi, yang ketiga Bapak Dr. Anis Purnoharjo MPD, yang keempat Ibu Dr. Anda Eleonoradi Wahyuningsi MPD, dan yang terakhir mahasiswa kami yang bernama Anggita Putri Yulianti Haji. Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk meneliti terkait dengan keterampilan mahasiswa calon guru matematika terkait dalam penyusunan bahan ajar. Oke. Nah, adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian kami adalah pernyataan yang kami kutip dari punyanya Musrifah dan kawan-kawan tahun 2022, yakni keberhasilan pendidikan di suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh peranan strategis guru, ya. Ketika guru terampil mengelola pembelajaran, terampil mempersiapkan pembelajaran, dan terampil action dalam pembelajaran serta mengevaluasi, jelas nanti akan berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan di suatu negara, terutama bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah bahan ajar. Nah, ini perlu kita ketahui, bahan ajar ini adalah salah satu media pembelajaran yang wajib dimiliki oleh guru tentunya. Ketika guru akan memberikan pembelajaran, ketika guru akan mengevaluasi, ketika guru mengamati terkait dengan proses perkembangan siswa kita, maka kita butuh suatu bahan ajar, ya. Dengan bahan ajar ini kita bisa menilai, bisa melihat perkembangan peserta didik kita. Kemudian ketika adanya penguasaan keterampilan mengajar akan berjalan dengan baik ketika persiapan mengajar pun telah disiapkan dengan baik pula, Bapak Ibu. Jadi ketika seorang guru sudah menyiapkan satu set perangkat pembelajaran dengan baik, ya, salah satunya adalah bahan ajar. Nah, insya Allah Bapak Ibu guru, ya, tentunya beliau akan lebih siap, gitu ya, lebih siap memberikan pembelajaran, lebih siap mengelola pembelajaran, lebih siap untuk mengevaluasi, sehingga nanti endingnya adalah ke proses keberhasilan pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir, mohon maaf itu tipe, Bapak Ibu. Oke, jadi ketika bahan ajar sudah disiapkan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Oke, ini latar belakang dari permasalahan penelitian kami. Berikutnya, dari latar belakang tersebut, kami ambil suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana keterampilan mahasiswa dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, ini yang kami kembangkan. Untuk mahasiswa kami itu sebenarnya ada 2, modul sama LKPD yang dilakukan oleh calon guru matematika. Kemudian dari latar belakang dan permasalahan tersebut, kami melaksanakan beberapa tahapan dalam penelitian kami. Dalam hal ini kami memperhatikan dari populasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa
program studi pendidikan matematika Universitas Pancasila Tegal semester 6 tahun akademik 2022-2023 di mana populasinya itu hanya berjumlah 28 mahasiswa yang kebetulan dari 28 mahasiswa itu hanya 15 orang yang kami ambil sebagai sampel karena yang 13 orang itu mengikuti program MBKM. Jadi kami tidak mengambil sampel tersebut karena yang MBKM kami konversikan sehingga mereka dibebas tugaskan untuk membuat bahan ajar. Kemudian yang kedua adalah instrumen yang kami gunakan adalah terkait dengan angket penilaian keterampilan dalam menyusun modul materi ajar yang kami adaptasi dari Hamzah A 2014. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, yaitu kami menilai modul materi ajar yang merupakan hasil produk mata kuliah di pengembangan belajar matematika khususnya pada jenjang SMP. Nah, adapun untuk kategori dalam penyusunan modul kami kelompokkan menjadi 3. Ada di tidak terampil itu pada persentase 0 sampai 33% dan ada kategori cukup terampil ada pada persentase 34 sampai 66%. Kemudian terakhir kategori terampil itu pada persentase 67 sampai 100%. Nah, berikut ini kami sudah dapatkan hasil penelitian kami. Nah, hasil penelitian kami adalah terkait dengan keterampilan penyusunan modul materi ajar yang bisa kita lihat dari ciri-ciri modulnya. Di situ ada terampil di kegiatan adaptif, kemudian di self contain atau keutuhan dari modul, kemudian terampil juga dalam self interaction atau modul itu memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk belajar mandiri, kemudian stand alone untuk berdiri sendiri juga sama ya, hampir sama dengan self interaction, kemudian user friendly. Jadi modul materi ajar yang mahasiswa kami buat alhamdulillah digunakan gitu ya, dapat digunakan dengan baik oleh pemakainya. Nah, namun dari ciri-ciri modul tersebut ada beberapa hal yang perlu dibenahi terkait dengan ciri-ciri modul, yaitu terkait dengan pembuatan soal-soal latihan, tugas gitu ya, mendapatkan respon yang lumayan banyak, yaitu di persentase 77,33%. Artinya mahasiswa perlu memperhatikan antara kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran. Sebagian besar mahasiswa masih membuat soal namun belum memperhatikan kesesuaian dari tujuan pembelajaran, entah itu dari ranah kognitifnya, entah itu dari ranah afektifnya ataupun psikomotoriknya. Ya, ini sesuai dengan pernyataan Novianti bahwa soal-soal latihan yang diharapkan itu dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Sehingga harapannya di modul itu juga ada latihan soal gitu ya, yang mengukur ketercapaian kompetensi dasar. Berikutnya dari komponen modul. Nah, bisa dilihat di sini ada yang kurang di kegiatan di komponen modul di bagian akhir. Nah, di bagian akhir itu cukup terampil nggih sama yang lembar Prancis. Nah, ini karena mahasiswa kami belum sampai penerbitan ISBN Bapak Ibu. Jadi perlu ada tindak lanjut dari proses penyusunan modul sehingga nanti bisa kami ajukan ISBN-nya serta bisa kami terbitkan
hak ciptanya, sehingga nanti untuk, lembar Prancis dan, bagian akhir nggih, terutama, di lampiran. Nanti kami perlu tindak lanjut lagi. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan Bapak Ibu dan peserta, semantik. Jadi, alhamdulillah ketercapaian, mahasiswa kami dalam menyusun modul materi AJAL dilihat dari ciri-ciri modul, kemudian dari, komponen modul, alhamdulillah semuanya eee, tercapai dalam kategori terampil. Terima kasih Bapak Ibu untuk, presentasi kami. Eee, Mohon masukan dan saran dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.